Silakan untuk Mas Hatta. Saya Atta Dasafira, NIM 12205193180 absen 35. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Widya. Apakah evaluasi akan mempengaruhi mutu sekolah? Jelas, evaluasi akan berpengaruh pada mutu sekolah, sebab di dalam evaluasi terdapat hal-hal yang dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Tentu juga evaluasi sebagai tolak ukur sejauh mana tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan mengetahui kekurangan apa saja yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga peran evaluasi sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Terima kasih. Silakan untuk Mbak Melinda. Perkenalkan, nama saya Melinda Nasution, NIM 12205193014. Menambah sedikit, sebenarnya sama sih ya. Evaluasi itu memang sangat berpengaruh pada mutu pendidikan, apalagi di lembaga pendidikan. Karena dengan adanya evaluasi, kita itu tahu adanya sebuah kelebihan atau kekurangan dalam menjalankan dalam proses salah satunya pembelajaran seperti itu. Dan itu nanti dijadikan tolak ukur untuk kedepannya agar lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua untuk dari pertanyaan Mbak Azim yang akan dijawab oleh Mbak Dias. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya Zakia Zulfanim Tias, NIM 12205193178 akan menjawab pertanyaan dari saudari Azin Khuril Aini yang pertanyaannya, hal apa yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam? Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam adalah yang pertama, kurang matangnya perencanaan evaluasi di lembaga pendidikan Islam, yang mana di dalam sebuah perencanaan evaluasi itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji dan analisis instrumen, revisi dan merakit instrumen baru. Nah, secara otomatis jika sebuah perencanaan evaluasi tidak disiapkan dengan matang, maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada evaluasi dan juga hasilnya. Yang kedua, kurangnya pemahaman dalam memilih jenis evaluasi untuk digunakan. Beberapa freelancer yang punya pengalaman bagus. Ketiga, kalian kumpulin semua freelancer itu dan portfolio mereka kumpulin portofolio orang, jadikan portofolio perusahaan.
Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman dalam memilih jenis evaluasi yang digunakan. Oleh sebab itu, di sini harus benar-benar matang dalam menentukan jenis evaluasi yang digunakan, agar hasil dari evaluasi juga tidak melenceng dari yang diinginkan. Untuk yang ketiga, yaitu tidak ada monitoring dalam pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir, yaitu pengolahan data yang tidak tepat dan juga tidak akurat. Terima kasih. Baik, bagi yang mau menyanggah atau menambah untuk dipersilahkan. Tak gelisman ya, Jin. Nek cum tak gelisman. Hah? Wah. Pertanyaannya, apakah ada laporan yang berupa lisan? Jika ada, contohnya bagaimana? Baik. Contoh Apakah ada yang menyanggah atau menambah? bisa dilakukan melalui POMG atau pertemuan orang tua. Jika tidak, kelompok kami akan melanjutkan pertanyaan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ika yang akan dijawab oleh Mbak Lika. Baik, saya Liko Wahyu Anggraini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ika. Pertanyaannya, apakah ada laporan yang berupa lisan? Jika ada, contohnya bagaimana? Contoh laporan guru kepada orang tua dalam bentuk lisan yaitu bisa dilakukan dengan melalui POMG atau pertemuan orang tua murid dan guru untuk membahas hal-hal tertentu. Contohnya saat pengambilan rapot, biasanya guru menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan hasil belajar siswa kepada orang tuanya, mendengar usulan dari orang tua, dan menyampaikan saran kepada orang tua siswa. Tidak hanya itu, biasanya saat pengambilan rapot kenaikan kelas, kepala sekolah dan guru juga menyampaikan beberapa hal terkait siswa yang berprestasi atau paralel di kelasnya, perkembangan belajar siswa selama 1 tahun, dan meminta kerjasama antara orang tua dengan guru. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lika atas jawabannya. Sama-sama Mbak Ika. Baik, bagi yang ingin menambah atau menyanggah dipersilahkan. Kita orang nak nambah tajin. Kalau menang-menang ya. Teman-teman nambah ya, jadi setiap jawaban monggo ditindaklanjuti. Bisa manggil nama, moderatornya bisa memilih siapa yang berikan tanggapan. Baik,
kasih yang ingin menambah atau menyanggah untuk dipersilahkan. Saya ingin menanggapi Mbak Khairun dari jawaban Mbak Like. Ya Allah. Ya, monggo. Jadi saya setuju banget sama jawabannya Mbak Like tadi. Cuma yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana untuk peserta didik yang mohon maaf yatim atau yatim piatu, ya kemudian anak yang di panti. Nah itu kan mungkin laporannya dikasihkan ke pengasuh panti gitu ya. Nah itu apakah gimana ya? Kan bisa jadi kayak kepala panti itu punya banyak santri ya katakanlah. Nah itu apa efektif buat si anaknya gitu? Makasih. Terima kasih atas banyak. Ada yang ingin menambah atau menyanggah lagi? Apa ya? Saya mbak ane pondok ini ngarani apa sih? Apa ya nek ngarani? Pengurus pondok. Pengurusnya ya nek muni. Saya boleh menambah. Ya, Mbak. Silahkan. Tadi kan pertanyaannya Mbak Fani bagaimana kalau walinya kalau anaknya itu yatim piatu jadi dicerahkan kepada wali gitu ya, atau pengasuh panti gitu. Terus apakah itu nanti evaluasinya akan efektif seperti itu? Kalau menurut saya efektif atau tidaknya nanti guru melihat setelah itu. Mungkin kalau tadi evaluasinya ya secara inti mungkin ketika guru bersama pengasuhnya terus menyampaikan evaluasinya anaknya itu kurangnya ini, mohon dibimbingnya seperti ini. Bagaimana guru melihat evaluasi itu dilaksanakan oleh pengasuhnya, yaitu ketika masuk sekolah lagi mungkin ya Mbak ya. Ketika masuk sekolah lagi apakah ada perkembangan, ada kemajuan apa enggak, apa justru dia tetap mungkin malas gitu. Jadi dilihat di setelahnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau mungkin ada salahnya mohon dikoreksi, kalau kurangnya mohon ditambahi. Terima kasih. Mohon maaf Bu, saya off kamera. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambah atau menambah lagi? Saya sedikit mau menyanggah dari yang diutarakan Mbak Nur Wijayanti. Apakah boleh? Iya, Mbak, dipersilakan. Oke, tadi kan katanya kesimpulannya itu kita bisa melihat dari setelah masuk sekolah gitu ya, evaluasinya dijalankan apa tidak. Semisal ya Mbak, kita lihat, kita pantau sebagai pendidik, si anaknya tidak mengalami perkembangan atau tidak mengalami perubahan dari evaluasi yang sudah kita berikan. Nah, tindak lanjut dari seorang guru untuk anak tersebut itu seperti apa? Misal ada problem seperti itu. Saya masuk lagi ya. Tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu pasti Mbak ya. Dengan apa ya? Itu tadi komunikasi. Nah, komunikasinya mungkin secara internal gitu ya, sama pengasuhnya bila mungkin seperti itu. Istilahnya diingatkan kembali gitu. Atau mungkin bisa langsung ke anaknya sendiri kita arahkan gitu. Kalau mungkin pengasuhnya kita rasa kok nggak bisa nih diajak kompromi seperti itu, atau mungkin dari temannya ketika anaknya itu malas, oh tolong diajak dong kalau belajar, mungkin dia nggak bisa kurang
gimana gitu. Itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih atas sanggahan dan juga tambahannya. Apakah ada yang ingin menambah lagi atau menyanggah? Jika tidak, akan melanjutkan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Mbak Nida yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis-jenis evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Jenis-jenis evaluasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi formatif. Keunggulannya simpel, sistematis, masuk akal, dan rasional. Menggunakan pendekatan ilmiah, dibedakan konsep pengukuran dan evaluasi. Kelemahannya fokus di desain repost, gagal untuk menyediakan cara menilai kekuatan dan kelemahan, gagal untuk menyediakan cara mengevaluasi sasaran program. Yang kedua, evaluasi sumatif. Kelemahan tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Kelebihan untuk mengukur efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dihentikan atau dilanjutkan. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Kelebihan mudah disiapkan dan disusun, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, memerlukan sedikit waktu untuk menulis soal. Kekurangan, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Memeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual. Untuk mengoreksinya lebih lama karena tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Yang keempat, evaluasi diagnostik. Kekurangan penguasaan materi, ketidaksesuaian antara bidang ilmu dan bakat siswa, kondisi psikologis siswa yang tidak siap. Baik, bagi yang ingin menambah atau menyanggah dipersilakan. Jim, bar apa ibuke nek nambahi bar diwehi kesimpulan apa saurunge to? Oh. Oh toh bar diwehi kesimpulan ya? Mbak, mohon maaf, boleh saya menanggapi?
silakan. Dari makalah Anda dari evaluasi penempatan yang saya tangkap yaitu bahwa evaluasi ini ditujukan untuk gimana ya, untuk menempatkan siswa sesuai dirinya kan. Nah itu maksudnya apa dikelaskan seperti dulu, seperti A, B, C, D, dan itu kayak sistem peringkat gitu, apa gitu Mbak? Iya Mbak. Mungkin ada lagi yang mau menyanggah atau menambah. Oh. Tapi kalau seperti itu Mbak, apa tidak menyebabkan seperti diskriminasi gitu ya Mbak? Maaf apa suara saya kedengeran tadi? Iya Mbak, terdengar. Boleh saya masuk menambah? Ya Mbak, silakan. Untuk mengelompokkan saya kelas-kelas dengan peringkat A, B, C itu enggak diskriminasi ya, soalnya kan misalkan siswa yang tidak terlalu pintar atau gimana ditempatkan di kelas D misalkan, nah itu kan kita bina lagi agar mendapatkan nilai yang bagus, jadi enggak ada diskriminasi Mbak. Terima kasih. Iya sih Mbak, cuman menurut saya kayak seperti itu, kayak teman-teman nih jadi kayak gimana ya, membentuk mindset mereka bahwa oh iki arek A pinter-pinter, oh iki arek D sedangkan iki arek C apa nakal-nakal double gitu kan biasanya. Nah seperti itu kan membuat gimana ya, karakter anak kurang baik kalau menurut saya. Nah itu ya gimana ya, ini opini saya sih. Kalau masalah seperti itu, saya masuk lagi ya. Kalau masalah seperti itu, tugas guru sih yang memberikan pengertian gitu. Misalkan anak C mendoktrin diri mereka itu kayak ndablek, nakal atau nggak pintar dan sebagainya. Nah kita sebagai pendidik itu harus meyakinkan mereka bahwa kita tuh kita bisa menyaingi, bukan menyaingi sih, kayak bisa mendapatkan yang penting. Jadi tergantung mindsetnya peserta didik dan juga tergantung perannya pendidik juga, biar mindset yang seperti itu tuh tidak ada gitu. Sebelumnya saya Iris Aristan yang 122 519 374. Terima kasih Mbak Arista tanggapannya. Terima kasih sudah menanggapi saya. Nah, apa tidak ada cara lain kayak misalnya dibuat rata aja atau random itu? Nanti itu dari kelas itu kan memang ada yang random, ada yang kemampuannya seperti ini, ada yang kemampuannya seperti itu. Nah kenapa tidak seorang guru itu memaksimalkan potensi yang dia punya? Karena menurut saya kalau kepintaran seorang anak itu kan ya seperti yang teman-teman udah tahu kan, pastinya kan beda-beda pinternya anak. Nah jadi gimana ya, ya itulah, bisa malah menurut saya lebih enak gitu. Nanti misalnya kalau satu kelas dibagi 6 kelompok misalnya dalam strategi, salah
salah satu strategi yang menggunakan kelompok. Nah itu kan nanti bisa dibagi kayak anak yang peringkat atas dibagi satu-satu, terus seterusnya seperti itu. Namun itu yang tahu cuma gurunya, tidak boleh diberitahu ke anak-anak gitu. Jadi Monggo dilanjutkan dulu Mbak Fani. jadi kayak bisa bertukar pikiran gitu, terus bisa anak-anak lebih bisa gimana ya, nggak bosen lah sama kalau misalnya nih nggak bosen sama anak yang itu terus, jadi mereka bisa explore ke teman-teman mereka yang berbeda dari mereka gitu. Masuk lagi ya Mbak. Nah, tujuannya dilakukan evaluasi ya seperti itu. Misalkan nanti evaluasinya yang dikelompokkan itu tidak efektif, ya kita ubah lagi evaluasi penilaiannya seperti apa, yang terbaik lah. Intinya seperti itu Mbak. Dan itu juga tergantung kebijakannya sekolah juga. Masuknya gimana Mbak? Kalau pakai Maksudnya gini, kan evaluasi yang tadi yang disebutkan dengan pengelompokan itu misalkan tidak efektif atau memberikan mindset yang tidak baik bagi peserta didik. Nah, kita ubah lagi apa namanya evaluasi penilaiannya yang seperti apa, kita ubah lagi strateginya seperti itu. Jadi kan tujuannya evaluasi ya seperti itu. Kalau misalkan kurang efektif ya kita ubah lagi dan sebagainya gitu. Mungkin kalau ada yang bisa menambahkan lagi. Apakah masih ada yang ingin menambah atau menyanggah? Jika tidak, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Kesimpulan. Evaluasi merupakan suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan terhadap tujuan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang menjadikan dasar membuat keputusan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam. 1. Kurang matangnya perencanaan evaluasi di lembaga pendidikan. 2. Kurangnya pemahaman dalam pemilihan jenis evaluasi untuk digunakan. 3. Tidak ada monitoring dalam pelaksanaan evaluasi. 4. Pengolahan data yang tidak tepat dan tidak akurat. Berikut merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Terima Nah, ya ampun, dia aja. Malah opi bocahnya apa ya? Hah? Saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk yang selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Arista menambahkan.
Terima kasih Mbak Khairun atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema kita kali ini yaitu tentang evaluasi lembaga pendidikan Islam ya. Alhamdulillah teman-teman ini ya sudah mulai aktif, teman-teman audiennya sudah mulai menanggapi, dan kemudian ketika kritik saran juga sudah lumayan juga. Sedikit sebenarnya saya nggak ingin mengarah ke kritik saran, tapi sedikit menyinggung dari materi yang dibawakan oleh teman-teman. Ini sebenarnya mayoritas yang dimunculkan oleh teman-teman pemateri itu tentang evaluasi peserta didik. Ada beberapa lembaga yang muncul, tapi mayoritas ini masih evaluasinya untuk peserta didik. Yang untuk lembaga masih belum terlalu muncul. Jadi sedikit aja mengenai tadi sudah ada 4 pertanyaan ya teman-teman, persatu sebenarnya 1 pertanyaan, minimal 5 pertanyaan. Karena memang jenis-jenisnya yang digunakan adalah jenis evaluasi peserta didik, jadi yang untuk lembaganya belum nampak tadi di fungsinya nampak bahwasanya evaluasi itu kan diperuntukkan untuk pendidik, peserta didik, maksud tindak lanjut oleh pendidik, peserta didik, ahli fikir dan politik. Lembaganya juga masih belum nampak, namun sudah muncul di luar peserta didik. Jadi sebenarnya yang kita harapkan di sini adalah selain evaluasi untuk peserta didik itu lebih luas lagi, yaitu evaluasi lembaga pendidikan. Nah, peserta didik di sini termasuk termasuk bagian dari evaluasi lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu evaluasinya apa saja? Yang pertama peserta didik ya, kemudian pendidik itu juga iya, kemudian pendidik atau tenaga kependidikan itu nanti juga akan dievaluasi. Jadi jika kita melakukan evaluasi untuk lembaga pendidikan itu ada peserta didik, tenaga kependidikan. Jadi ada instrumen khusus untuk mengetahui hal tersebut. Kalau kita ketahui saat ini kan kita sudah ANBK gitu ya. Jadi ANBK itu sebenarnya juga dalam evaluasi lembaga pendidikan. Dilihatnya dari mana kan untuk anak-anak yang mengerjakan ANBK itu selain mengerjakan soal-soal tentang materi juga soal yang berkaitan tentang di luar materi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu di luar materi. Untuk materi seberapa jauh progresnya peserta didik itu juga salah satu cara untuk mengevaluasi pendidiknya. Jadi berkesinambungan. Di sini kan dijelaskan ya dalam evaluasi itu komprehensif dan berkesinambungan. Terus kemudian ada juga evaluasinya untuk pendidik. Jadi guru-guru itu juga mengisi instrumen khusus yang sudah dibuat oleh dinas pendidikan. Tentunya ketika kita sudah pakai ANBK ini yang buat adalah bagian ini pendidikan pusat, bagian Kemendikbud itu kalau lewat pendidikan umum ya. Nanti kalau lewat mana tentunya juga beda sendiri kementeriannya, lewat Menteri Agama. Itu terus kemudian juga ada penilaian tentang sarprasnya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, semuanya itu diteliti. Enaknya sekarang itu malah dibantu dengan internet. Jadi meskipun kondisi sekolahnya berbeda, tetapi instrumennya semuanya sama. Nah, gimana? Apakah bisa merata? Apakah adil? Sedangkan untuk katakanlah sekolah yang terpelosok, tentunya sarpras dan lain sebagainya kan sangat beda jauh gitu ya. Nah, malah di situ ketika ada instrumen
malah kita yang dari pusat langsung bisa memonitoring seberapa jauh kelengkapan dan progres dari masing-masing lembaga. Nah, kalau kita ketahui saat ini kan bantuan bos gitu ya untuk lembaga minimal muridnya harus 60. Yang di bawah 60 itu tidak mendapatkan bantuan bos senilai 60 siswa. Jadi sesuai dengan katakanlah 20 yang dapat bantuan. Kalau dulu itu di 60 bantuannya dihitung siswa. Nah, ada beberapa juga yang agak bingung ketika ada kebijakan itu ketika sekolahnya terpencil gitu ya. Sekolahnya terpencil memang jumlah penduduknya memang sedikit sehingga dalam sekolah itu ya tidak bisa melebihi 60 kuota. Jadi tentunya bantuan aku ini kalau menurut saya pribadi harus ini ya, harus tetap bantuannya itu sangat dibutuhkan apalagi di pelosok. Alangkah baiknya nanti jika pemerintah melihat hal seperti itu ya tetap dinilai 60. Ada dalam tanda kutip ini spesial karena memang kondisi lingkungan tidak mendukung untuk itu. Sedangkan sarpras dan sebagainya kalau di pedalaman malah butuh lebih banyak lagi bantuan seperti itu. Itu salah satu bentuk evaluasi di lembaga pendidikan. Karena yang tadi banyak munculnya peserta tadi, saya nambah itu aja. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo teman-teman. Mbak Isna, Mbak Lilis, Mbak Ika. Itu Bu, ini aja saya tadi dari jenis benar evaluasi penempatan itu Bu. Sepertinya tadi kok kelihatan diskriminasi atau gimana gitu. Mohon dijelaskan dari Wersa. Terima kasih Mbak Nur. Jadi kan macam-macam evaluasi kan itu memang banyak. Tadi salah satunya adalah evaluasi penempatan. Nah, evaluasi penempatan di sini ini adalah penjurusan itu loh. Kalau kita kan tahu ya bahwasanya katakanlah teman-teman ketika lagi masuk awal kan pasti ada seleksi ya. Ada seleksi. Nah, seleksi atau evaluasi ketika teman-teman mulai katakanlah masuk kuliah kemarin dulu itu ngambil jurusan apa, pilihan 1 apa, pilihan 2 apa kan kayak gitu ya. Nah, itu salah satu penempatan. Jadi bukan karena diskriminatif gitu, yang dimaksudkan di sini penempatan bukan penempatan yang seperti itu, tetapi penempatan penjurusan. Kayak kalau di awal SMA gitu kan teman-teman masih ada yang kelas 1 masih umum, baru kelas 2 penjurusan. Nah, penjurusan itu loh pakai evaluasi yang penempatan. Terus kemudian ada lagi ketika teman-teman baru mulai masuk SMA langsung gitu, bisa langsung milih, dilihat dari danemnya, mesti diperingkatkan. Nah, itu salah satu dari evaluasi penempatan. Kalau yang diagnostik itu adalah satu memiliki keterampilan guru ya, keterampilan guru pedagogik. Jadi mengetahui bagaimana kondisi siswa, kondisi belajar siswa. Jadi kan ada ya yang namanya, mohon maaf, bukan apa ya, selain disabilitas apa sih bahasa halusnya, ada yang katakanlah kesulitan belajar. Dia sebenarnya kalau secara indrawi gitu ya semuanya normal, pola pikirnya juga normal, tapi kadang-kala dia tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu disabilitas. Terus ada juga yang dia pengennya diperhatikan seperti itu. Jadi itu juga sebenarnya termasuk disabilitas, tapi istilahnya apa ya, tuna apa gitu yang dia memang butuh perhatian khusus. Nah, ketika kita sudah melakukan evaluasi diagnostik seperti itu, tentunya melakukan penyikapan
disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi katakanlah yang anak-anak yang di panti. Nah, tentunya ketika anak-anak yang didik itu kan mestinya beda ya dengan teman-teman yang katakanlah berkumpul dengan kedua orang tuanya, sedangkan mereka punya orang tua, tapi orang tuanya orang tua asuh, bukan orang tua kandung. Tentunya itu akan berbeda juga bagaimana rasanya dia, perasaan dia antara siswa yang dia sama-sama dengan kedua orang tuanya dan yang ada di panti asuhan, katakanlah seperti itu butuh perhatian yang beda juga. Jadi jangan sampai ketika ada teman-teman yang mungkin kurang beruntung sehingga dia dibesarkan di panti asuhan itu merasa kekurangan kasih sayang. Jadi teman-teman ataupun guru harus bisa memperlakukan dengan baik. Ya baik, tidak terlalu menonjol ya, ini pokoknya ya bisa menempatkan diri lah. Itu untuk salah satu yang evaluasi yang diagnostik. Kalau yang penempatan ya seperti itu tadi, penjurusan-penjurusan. Ada yang lain, monggo. Mbak Nur mau disampaikan lagi, monggo. Lebih ke bakat minat gitu ya Bu. Iya, kemampuannya. Karena kan ketika kita sesuai dengan keinginan, kemampuan, itu kan berjalannya enak ya. Beda kalau teman-teman terpaksa. Katakanlah awalnya teman-teman di kampus itu terpaksa gitu lah, nggak pengennya di sini, tapi ternyata diterimanya di sini. Itu rasanya beda juga ketika teman-teman, oh saya pengennya di situ. Nah, di awal-awal pasti butuh adaptasi. Ada lagi, monggo. Saya mau lagi Bu, saya tertarik sama tadi pembahasan jenengan yang bahas disabilitas itu Bu. Nah, kalau pada evaluasi tersebut kemudian kita menemukan siswa yang disabilitas gitu ya, itu sebaiknya kita lanjutkan, maksudnya biarkan saja kita yang membimbingnya, biarkan saja di sekolah kita, atau lebih baik kita pindah ke sekolah SLB atau sekolah atau lembaga yang lebih mumpuni untuk membimbingnya. Itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Fani. Sebenarnya kalau seingat saya PGMI itu akan ada kalau dulu pernah ada ya, kayaknya mungkin belum atau sudah ya teman-teman 5E ini mengenai pendidikan inklusi. Dulu itu pernah ada mata kuliah khusus tentang pendidikan inklusi. Jadi yang namanya disabilitas itu kan macam-macam, pengelompokannya juga macam-macam, ada yang sejenis, ada yang dicampur, ada yang dia sama dengan yang non-disabilitas seperti itu. Nah, jika terjadi dia sekolahnya di sekolah umum ya, terus kemudian sebenarnya tidak ada intinya ketentuan khusus atau menerima peserta disabilitas. Namun saya juga pernah menjumpai seperti itu. Anaknya itu dia nggak bisa kok, misalnya dikerasin, dia anaknya kaku. Jadi kalau orang kaku, musuh kaku itu patah. Saya pernah menghadapi itu. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, untungnya kemarin itu pas ada salah satu murid juga yang seperti itu ya, yang dia semuanya normal ya, dia hiper, anaknya hiper, terus kemudian kalau sudah muncul hipernya hiper terus, kalau muncul tidurnya tidur terus, seperti itu. Jadi harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi kalau misalkan disabilitas permasalahan seperti itu tidak perlu dipindahkan ke sekolah lain, tetapi memang harus ada bimbingan khusus. Nah, biasanya itu mesti ada yang dicondongi, cocoknya dengan siapa gitu. Nanti yang intinya memberikan wejangan atau yang lain sebagainya itu ya yang dicondongi oleh anak itu, dan tetap dalam koridor, tetap dikomunikasikan dengan orang tua. Bagaimana pendapatnya orang tua, bagaimana pendapatnya guru, itu nanti dijadikan satu, kemudian bagaimana mengatasi hal tersebut. Memang susah sekali menghadapi anak yang seperti itu. Biasanya sadarnya kalau bahwasanya bapak ibu guru sayang itu setelah di akhir, hidayah anaknya itu di akhir. Kayak sama saya itu guru yang paling killer gitu ya. Nah, sama saya
musuh. Nah, saya orangnya keras, dianya keras, jadi nggak bisa. Kalau saya misalkan saya sama dia itu mesti patah. Jadi ada guru yang lain yang itu yang apa dengan kelembutannya, dengan kehalusannya, yang mata dia itu yang seperti itu. Itu. Alhamdulillahnya ketika masuk sekolah yang masih seperti itu. Setelah lulus baru ini. Ketika lulus itu baru sadar. Sekarang oh iya ternyata begini-begini. Dia juga semakin dewasa itu semakin memahami gitu. Gak menyangka juga guru-guru dia yang dulu awalnya seperti itu, ternyata dia minta di pondok, minta melanjutkan sekolah. Awalnya gak mau. Tapi by step, memang harus yang paling sulit itu mengenali bagaimana kepribadian masing-masing peserta didik. Nah itu tugas yang terberat untuk guru, apalagi kalau teman-teman PGMI masih ini ya, maksudnya enak satu kelas jadi kan setiap hari bisa berinteraksi dalam 1 tahun itu. Tentunya ketika interaksi setiap hari bisa memandang ini begini, itu begitu, seperti itu tuh lebih enak. Kalau yang kayak kita di kampus kayak gini terus kemudian sama yang mapel. Kalau kampus kan kita sangat sebentar sekali ya, hanya 16 pertemuan gitu. Jadi sangat terasa kurang untuk memahami satu sama lainnya seperti itu. Nah, kalau di sekolah umum itu masih banyak, satu semesternya kan ada 6 bulan gitu. Kalau kita cuma 4 bulan. Jadi biasanya kelas 1 berjumpa, kelas 2 berjumpa lagi dengan ininya itu semakin memperkuat, semakin lebih tahu mengenai peran pedagogiknya. Kalau saya sendiri ya ketika kuliah ini agak kesulitan juga, apalagi ketika daring seperti ini. Jadi pedagogiknya masih belum terasa muncul. Teman-teman pasti juga bisa merasakan kan ketika interaksinya dengan guru berapa lama, terus kemudian ketika kuliah interaksinya berapa lama, tentunya bisa merasakan ikatan emosional pun itu berbeda. Jadi PR besar untuk kita bareng-bareng untuk mempelajari pedagogi. Teman-teman di sini juga bisa belajar saling mengetahui kepribadian satu teman dengan teman-teman yang lainnya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Fani atau yang lainnya, monggo? Sampun Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Fani. Mbak Riris nggak usah nangis ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari oleh Allah dicatat sebagai amal hasanah talabul ilmi kita. Jika ada khilaf, semoga diterima fi amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Baik Bu.